Amin. Jadi tema pagi ini adalah menanti penggenapan janji Tuhan. Bisa sama-sama sebutkan dengan saya, 1, 2, 3. Menanti penggenapan janji Tuhan. Amin. Karena kalau apa yang Tuhan sudah pernah janjikan bagi Bapak Ibu Saudara, satu waktu pasti akan digenapi. Amin. Itu juga berlaku buat gereja Tuhan. Bukan hanya berlaku secara pribadi, bukan hanya berlaku kepada hamba-hamba Tuhan, tapi juga berlaku buat gereja Tuhan, yang adalah kita sendiri juga di dalamnya. Bagaimana hari-hari ini kita sedang menantikan penggenapan akan janji-janji Tuhan. Kita belajar satu tokoh Alkitab yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal, ya, dari keturunannya lah kita boleh melihat, ya, sampai hari ini anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus diberkati Tuhan. Tokoh Alkitab yang tidak asing, kita mengambil satu tokoh yang bernama Abraham. Siapa namanya saudara? Abraham, ya, bukan Abraham Sinanda, ya, tapi tidak kebetulan kalau yang melayani juga Abraham. Amin. Baik Bapak Ibu, kita baca pembacaan firman Tuhan kita yang pertama di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-18 sampai yang ke-21. Untuk pembacaan firman yang pertama kita bangkit berdiri. Ya, yang sudah dapat katakan amin. Baik, kita akan baca sama-sama ayat ini, Kejadian 15 ayat 18 sampai 21. Sama-sama ya Bapak Ibu, dengan kompak, dengan suara yang keras. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah aku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar, yaitu sungai Efrat, yaitu tanah orang Keni, orang Kenas, orang Karmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasir, dan orang Yebus. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, ayat ini dimulai dari ayat yang ke-18. Dikatakan pada hari itulah Tuhan mengadakan satu perjanjian berkat. Amin. Karena hanya dua pilihan, mau perjanjian berkat atau tutup. Yang Tuhan berikan kepada Abraham adalah perjanjian berkat. Dia berfirman, kepada keturunanmu lah aku berikan negeri ini. Ya. Di ayat lain dikatakan keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Bahkan namamu akan masyhur, terkenal. Sampai hari ini terbukti janji Tuhan. Abraham dapat gelar sebutan Bapa orang beriman. Nah, ketika kita baca di dalam judul berikutnya, perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Sebenarnya ada 3 janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, ya, yaitu janji akan keturunan, ya, keturunan yang sangat besar jumlahnya, atau suatu bangsa yang besar. Yang kedua adalah dia akan memberikan tanah Kanaan itu kepada Abraham dan keturunannya. Yang ketiga, dia akan memberikan berkat, yaitu nama yang termasyhur. Apa 3 janji Abraham, saudara? Kita ulangi sama-sama ya, biar nanti pulang gereja kita masih ingat dengan ayat firman Tuhan ini. Janji Tuhan yang pertama adalah keturunan atau bangsa yang besar, ya, yang jumlahnya tidak terhitung, unlimited. Tadi seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Yang kedua, Tuhan memberikan janji akan tanah
Kanaan akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Yang ketiga, dia akan membuat engkau jadi berkat bagi bangsa-bangsa dan namanya termasyhur. Saudara tahu sampai hari ini 3 janji Tuhan itu sudah digenapi, ya. Tapi kalau melihat keadaan Abraham, melihat janji yang pertama tentang keturunan, saudara tahu Abraham waktu dia menerima janji Tuhan itu, setelah dia menantikannya selama berapa? 25 tahun. Pada saat Abraham berumur 99 tahun dan Sarah berumur 90 tahun, barulah dia menerima janji itu, saudara. Ya, 99 tahun itu bukan lagi seumur, itu udah buyut istilahnya, ya. Sudah kalau dia punya anak dari umur 30 misalnya, itu dia sudah punya cicit harusnya. Tapi saat ini dia lagi nantikan seorang anak yang katanya dari keturunan, karena Tuhan bilang bukan dari keturunan si Ismail, bukan. Tuhan bilang akan aku berikan keturunan, ya. Dan Tuhan sudah kasih namanya nanti dikasih nama Ishak. Bahkan nama Abraham itu dirubah dari Abram jadi Abraham, Sarah jadi Ishak. Tuhan persiapkan itu buat Abraham. Tapi faktanya waktu itu dia belum punya anak. 99 tahun dan 90 tahun usia Sarah yang sudah mati hai, disitulah janji Tuhan digenapi. Saudara, ini bicara tentang waktu juga, saudara. Rasanya kalau Tuhan yang bekerja kok lambat banget ya. Masa sih harus menunggu sekian puluh tahun? Bukan setahun 2 tahun, saudara. Puluhan tahun. Bahkan kita mau nantikan itu nggak tahu kapan. Tuhan tuh nggak bilang tuh nanti tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa, nggak ada. Nggak ada istilah dikit-dikit itu, kasilah, bocoran dikit-dikit, nggak ada, saudara. Dia cuma bilang keturunanmu tuh nanti akan sangat banyak. Ya. Cuma itu. Lalu apa yang Abraham lakukan? Bukan berarti dia nggak diproses Tuhan, saudara. Terlalu banyak waktu yang seolah-olah rasanya terbuang sia-sia. Bila kapan waktunya itu Tuhan? Terlalu lama, saudara. Kadang kita lihat cara kerja Tuhan tuh lama banget sih. Boring rasanya, bosan. Tapi dari situlah Tuhan sedang membentuk satu karakter yang saya temukan, salah satunya adalah buah roh tentang kesabaran. Aduh, bicara sabar ini gak tahu loh sabarnya. Waktu itu Abraham malah disuruh ngapain, saudara? Disuruh meninggalkan apa? Tanah kelahirannya. Disuruh pergi di satu tempat negeri yang dia tak tahu tujuannya kemana. Tapi disitulah Tuhan sedang membentuk Abraham memiliki yang namanya roh kesabaran, saudara. Karena bicara kesabaran adalah di mana Tuhan kita sudah menantikan, artinya sabar itu adalah menunggu waktu Tuhan, ya, menggenapi janji Tuhan tanpa batas waktu loh, saudara. Gak tahu kapan. Itu masalahnya. Karena kita sudah terbiasa kerja pakai planning, ya, pakai target. Tahun ini pencapaiannya harus sekian. Itu ya filmnya. Targetnya harus tercapai tahun ini, ya. Apalagi sudah ada perkunjungan dari Bapak Presiden, boys, keren. Nanti ada event apa lagi? Karena saya lihat Kubur Risau termasuk tempat yang sering kali banyak diadakan acara-acara. Termasuk artis-artis juga bikin acara di situ, ya. Jadi targetnya harus ada pencapaian target-target yang harus dipenuhi. Nah, kalau kita sudah terbiasa seperti itu, lalu kalau Tuhan planningnya apa, Tuhan? Saya planningnya
jabatan ya Tuhan, saya nggak mau takut. Bisa aja kita ngomong gitu sama Tuhan kan? Habis Tuhan nggak jelas, apa-apa nggak jelas ngomongnya. Ngomong sih janji-janji, tapi nggak tahu kapan realisasi. Saudara, kalau saudara akan mengerti akan kebenaran firman Tuhan, ketika saudara tahu bahwa sebenarnya saudara sedang dibentuk karakter yang namanya roh kesabaran. Mau berbuah saudara, satu aja yang sabar, rasanya gagal terus ya. Mau belajar sabar kok nggak bisa-bisa. Sampai hari ini saya masih marah-marahin anak saya. Tadi malam posisi, udah mau mandi itu pakai handuk. Saya udah mandi lah, balik dia mau cium-cium saya. Ini udah langsung mandi sudah, itu berapa ini? Saya marah-marah dulu. Ih, kok mama ini marah-marah sih? Ya mandi lah, saya udah berapa ini? Mama mau tidur. Saya masih bisa marah-marah. Apa mama ini nggak sabar? Nggak sabar saya. Udah mau mandi saja gitu. Kalau udah mandi boleh cium-cium mama gitu. Kayak gitu loh saudara itu. Anak kecil banget gitu. Tapi kok nggak bisa sabar ya? Bilang Tuhan, bisa nggak sih modelnya Abraham begini loh? Dia tuh bukan lagi ngurus sendirinya sendiri loh, ya. Dia itu banyak ternak, banyak budak ya. Kalau zaman dulu kalau udah banyak ternak sama budak itu udah kaya banget sih. Dia bukan bikin dirinya sendiri. Kalau dia mau pindah atau dia mau pergi suatu tempat, dia mau rombongan loh. Waduh. Makanya saudara ingat kan kisah Musa? Musa juga pada saat usia 40 tahun, saat dia 40 tahun, disitulah Tuhan memberikan dia tugas untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Berapa tahun juga? Dan bawa orang segitu banyak. Sabar nggak Musa? Hilang sabar. Harusnya dia nggak pukul tuh. Batu aneh dia pukul juga sampai dia cueknya. Karena dari Surabaya pakai logat Surabaya, orang Surabaya kalau bilang jengkel cueknya sakit. Kalau marah itu wah, kalau dibilang cantik cuantik, nah ya gitu kan Surabaya. Sekarang udah latah ngomongnya dalam logat Surabaya, Surabaya. Saudara ya ampun, ini tokoh Musa. Musa itu karakternya lemah lembut loh. Orang lemah lembut biasanya sabar, tapi dia bisa marah juga, dia kelepasan, kebablasan. Sampai akhirnya dia nggak nyampe di tanah perjanjian. Tapi bukan berarti berkat Tuhan itu nggak ada buat Musa, tetap ada saudara. Saya lihat ini bagaimana Tuhan itu sedang membentuk kita dengan satu buah roh yang namanya sabar itu saudara. Ampun, sabar dengan pasangan, sabar dengan anak-anak, ya kan? Saya kalau lihat anak saya waktu kecil, waktu masih di bawah 5 tahun, waktu lihat dia tidur gitu ya, masih balita, masih 2 tahun, 3 tahun. Saya lagi, ini kapan besarnya gitu ya? Benar nggak? Kalau kita lihat anak kecil ngapain? Kapan besarnya ya? Gitu ya. Sambil gendong-gendong, ayo nanti kalau kamu udah besar, kamu mau jadi apa? Gitu-gitu ya. Nanti setelah dia sekolah, itu yang namanya SD, kelas 1 sampai kelas 6 itu paling lama rasanya. Aduh, kok rasanya nggak gede-gede gitu, segitu-gitu aja gitu ya. Tapi waktu dia mulai SMP, SMA, tiba-tiba lulus SMA, udah lulus ya. Aduh puji Tuhan, ada yang udah kuliah, ada yang kerja, nggak terasa loh saudara. Kalau mau ingat-ingat lagi dulu, ya ampun cepet banget waktu ini. Kemarin-kemarin, Yosua kemarin 19 ya, tanggal 19 kemarin ulang tahun ya, ke 22 tahun. Saya itu dia buka album waktu dia kecil. Apa nih mas, dikeluarin? Nggak, simpan, dia mau foto gitu, dia mau simpan di HP. Foto-foto dia kecil lagi telanjang, lagi mungil. Mandi ya, pede aja dengan foto-foto gitu, seneng aja kan. Aduh, saya lihat kapannya Yosua montok-montok gitu ya, kecil-kecil gitu, gemes gitu. Sekarang udah gede, 22 tahun. Menantikan waktu dan janji Tuhan.
perlu kesabaran. Kemarin saya ngobrol juga sama Mas, Mas, gara-gara nengok di grup sepupunya udah pada lulus ceritanya. Jose udah sudah, Esra udah sudah. Mas, kok kapan sudah Mas? Kapan skripsi? Tahun depan Mas, sabar Mas. Bersyukur ingetin saya suruh sabar. Ya Mas ya, Mas berarti dah sampai itu. Mas berarti tahun lalu ya? Tahun lalu ya? 2 tahun lalu mana? Ya, udah S2 kan? Anakku kapan? Gitu. Pengen juga lihat kayak gitu. Saudara, butuh perjuangan saudara ketika kita belajar sabar. Seperti Abraham, kita sedang menantikan waktu atau kairosnya Tuhan. Saudara masih ingat arti kairos? Ya, saya ingatkan lagi tentang kairos Tuhan. Kairos itu merupakan waktu perkenanan Tuhan yang seringkali kesempatannya hanya datang 1 kali. Itu kairos Tuhan. Jadi jika kita tidak berani bertindak, maka kesempatan itu akan hilang. Kairosnya Tuhan itu kadang berbeda dengan waktunya kita. Itulah waktu perkenanan Tuhan. Ini loh timingnya. Nih, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tapi gak dikasih tahu sama kita saudara. Tinggal apa yang kita lakukan? Iman, percaya dengan sungguh sambil menantikan janji Tuhan. Ketika Abraham percaya, dia tak pernah tanya Tuhan terus. Cukup sekali Tuhan bikin perjanjian dan saat itu dia melangkah dengan iman. Dia nggak mau ngatur-ngatur Tuhan, nggak mau nego-nego. Udahlah Tuhan, kalau memang Tuhan yang berfirman itu pasti akan digenapi. Nah itu loh, belajar seperti Abraham. Dia melangkah dengan iman. Dia tahu banyak risiko yang dia hadapi. Tapi kalau Tuhan yang sudah berfirman, tidak akan pernah ingkar janji. Nah, saya melihat tokoh Abraham ini, saya belajar lagi, benar ya saudara. Kadang-kadang kita tuh masih suka lengah. Sudah di tengah jalan, kayaknya belum digenapi terus jadi udahlah, ganti planning. Nggak pernah mencapai tujuan akhirnya. Seperti anak saya kuliah, kalau dia udah ganti jurusan itu ya ulang lagi dari nol kan kayak gitu, seperti itu. Karena itu pernah dia alami. Tapi ketika kita tahu akan kehendak dan rencana Tuhan, melangkah dengan iman, sebenarnya ada lagi hal yang Tuhan ubah dari kita. Selain kesabaran, yang pertama adalah karakter yang semakin dewasa. Amin. Kembali lagi ke mana? Betul ya? Misi kita. Kembali ke memperlengkapi jemaat sampai mencapai kedewasaan penuh, full dewasanya. Coba kita baca di dalam Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14. Saya akan bacakan. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ternyata untuk bertumbuh menjadi dewasa kita butuh makanan yang keras, makanan yang baik, yang keras. Dan panca indera itu jadi terlatih, ya, terlatih untuk bisa membedakan mana yang baik, yang kudus, yang suci, yang berkenan di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat 2. Kita sedang dilatih panca indera, yaitu semua mata rohani kita, telinga rohani kita, semuanya diubah Tuhan saudara, satu persatu. Masih ada belum beres, dirubah lagi, terus dirubah saudara. Seperti gambaran waktu saya khotbah di Rayon, Harga.
Gambaran kita ini manusia seperti apa? Bejana tanah liat. Dibentuk, diproses itu seperti yang Tuhan mau. Model begini nih. Nah, kan biasanya gini, ditarik-tarik lagi, diemek-emek lagi, dibanting lagi. Oh, belum sesuai, hancurkan lagi. Itu nggak langsung jadi loh saudara. Bikin satu model pot bunga itu nggak langsung jadi. Dia akan terus lihat, dia akan perhatikan kalau lagi bikin keramik itu. Dia matanya akan kemana-mana saudara. Dia akan tertuju dengan barang ini dan dia akan terus bentuk. Dia akan seles, dia banting, dia bentuk lagi. Coba saudara buka. Saya senang juga dengan ayat ini. Yesaya kalau nggak salah masih ada catatannya. Ya, saya buka di dalam saya buka dulu ya. Itu tentang bencana tanah liat yang dibentuk, yang diproses sedemikian rupa sehingga kita manusia nggak bisa menolak saudara. Kita nggak bisa ngelak, kita nggak bisa pilih. Tuhan, aku mau model kayak gini aja deh, gitu ya. Itu model Tuhan yang menentukan loh saudara. Kalau saudara pesen cincin atau gelang, saudara bisa pilih modelnya. Mau emas yang kayak mana, mutiaranya seperti apa. Tapi kalau urusan membentuk karakter, itu urusannya Tuhan, kita nggak bisa request. Kita nggak bisa takut Tuhan. Tuhan yang akan membentuk kita sedemikian rupa saudara. Coba saya cari dulu saudara, semoga masih ada ini ya. Saya suka dengan ayat ini. Nah, saya lupa lagi dicatat di mana gitu. Itu tentang bencana tanah liat. Jadi ketika seorang tukang periuk itu, dia walaupun sudah rusak barang itu, dia akan perbaiki lagi selama bencana tanah liat itu masih ada di dalam tangannya. Ya, si tukang periuk itu adalah gambaran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tanah liat itu adalah gambaran kita manusia. Ketika kita ada dalam genggaman tangan Tuhan, dalam cengkeraman tangan Tuhan, nggak ada satupun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Nggak ada satupun yang bisa merusak hidup kita dari tangan Tuhan. Nggak ada satupun orang yang bisa menjatuhkan kita dari tangan Tuhan. Kalaupun kita mungkin dihancuri seperti apapun modelnya dengan cara-cara manusia yang ingin menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita, nggak ada yang bisa, saudara. Kalau Tuhan udah pegang hidup kita. Coba saya mau kita melatih imajinasi kita dengan sesuatu yang baik. Boleh belajar ikuti saya ya, Bapak Ibu semua. Coba lihat tangan saudara, dibuka tangannya, kita lihat tangan kita, ya, dibuka dan coba imajinasikan atau anggap aja seolah-olah ini tangan Tuhan dan ada gambar saudara di tangan Tuhan. Coba saudara perhatikan. Saya minta waktu 2 detik aja. Gak lama, coba perhatikan. Ada wajah saya di situ. Ada wajah Bapak Ibu di tangan Tuhan. Dan apa yang Tuhan melakukan ketika kita ada dalam tangan? Tidak akan pernah dia biarkan kita, tidak akan pernah dia tinggalkan kita, tidak akan pernah kita merasa sendiri. Ada tangan Tuhan. Dan waktu Tuhan bilang, kau ada di dalam hatiku, bukan hanya di tangan, tapi di dalam hati. Artinya Tuhan, nama kita terukir di hati Tuhan, di dalam pikirannya Tuhan. Saya mikirin anak saya untuk menikah aja, mungkin sempat beberapa saat saya lupa atau saya nggak siapa. Tapi kalau nama saudara sudah ada di pikiran Tuhan, nggak akan pernah dia lupa. Itu terukir di dalam pikirannya Tuhan, di dalam planningnya Tuhan, di dalam agendanya Tuhan, di dalam rencananya Tuhan. Ini Tuhan sediakan buat saudara. Amin. Jadi kalau saudara sedang
bisa bertahan. Seperti atlet pelari maraton, dia tidak akan pernah berhenti kalau dia belum sampai finish. Itu juga yang Tuhan sedang kerjakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada karakter yang Tuhan sedang bentuk untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan ada satu lagi, apalagi yang Tuhan bentuk, apalagi yang Tuhan mau ubah, yaitu tentang kapasitas iman kita. Jangan pernah puas dengan level iman yang cuma dari dulu 2 levelnya, nggak pernah naik. Naiknya 1 oke ya, sudah harus tambah terus sudah 40 iman. Jangan pernah puas sudah. Tahu ini apa lagi Tuhan? Harus diperbesar kapasitas imannya. Kita buka di dalam Yudas 1 ayat 20. Yudas 1 ayat 20 dikatakan seperti ini. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, sudah dapat ya? Yudas 1 ayat 20. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Artinya saudara, harus terus dibangun. Terus dibangun di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Jangan pernah puas hanya di level 2, 3. Tuhan mau kita terus imannya diperbesar saudara, kapasitasnya. Jadi kalau Tuhan kasih sesuatu yang besar, saudara sudah siap. Kalau saudara hanya begitu aja, nggak pernah berkembang, nggak pernah bertambah, ya segitu aja yang Tuhan kasih. Jangan pernah mimpi untuk terima sesuatu yang besar dari Tuhan kalau kapasitas imannya kecil gitu. Saya baru paham juga ya. Kadang kita jangkauan doanya sih luar biasa sih. Tapi ingat Tuhan juga lihat kemampuan kita mampu dah gitu loh. Saya nggak larang ya Bapak Ibu kalau punya doa yang punya mimpi besar seperti itu bagus gitu. Tapi kita juga harus kerjakan juga iman kita untuk menerima sesuatu yang besar. Ya, persiapkan dulu wadahnya, tempatnya. Minta sesuatu yang besar, tapi kasih yang besar nggak mau. Aduh, nggak ketampung saudara. Masing-masing kita, ayo lihat lagi iman kita udah sampai di level mana saudara. Periksa lagi saudara. Jangan kita terjebak dengan situasi keadaan yang sekarang. Saya ada satu statement yang luar biasa saudara. Jika ada orang sakit, nah ini bicara iman yang semakin berkembang, semakin meningkat. Itu bicara seperti ini saudara. Ketika ada orang sakit, didiagnosa dokter bahwa penyakitnya adalah kanker. Faktanya orang ini sakit kanker. Sudah diperiksa dan dinyatakan oleh dokter, kamu kanker, hidup nggak lama. Itu fakta kenyataannya. Tapi kalau bicara iman, kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Apa itu? Kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang sakit penyakitmu akan sembuh dengan dilur Yesus, kau pasti sembuh. Dan itu bisa dikalahkan. Amin. Dengan penyakit itu tunduk akan kebenaran firman. Nah itu dimulai dari kitanya juga. Perkatakan firman itu, firman itu udah luar biasa loh saudara. Tinggal kita tingkatkan frekuensi iman kita. Itu ya frekuensi apa ya namanya? Kayak tadi yang mungkin pujian gitu kan. Pertama kan nggak mungkin langsung gigi 4 gitu kan. Gigi 1, gigi 2 gitu kan. Gigi 4 itu kan sudah menaikkan frekuensi. Biar kita sama frekuensinya. Nah kalau frekuensi kita sama Tuhan udah nyambung, udah connect, Tuhan tuh bisa kasih sekarang juga loh saudara. Amin. Kalau saudara siap, masalahnya banyak kan orang udah ikut perjamuan. Wah, gereja, amin Tuhan, aku percaya aku sembuh. Haleluya. Pulang gereja, baru itu
Gimana sakitnya bro? Ya semoga lah mudah-mudahan sembuh, insya Allah sembuh. Nah nanti udah beriman udah, oh haleluya, amin, dahsyat Tuhan, aku sembuh, aku boleh. Dari situ udah lain omongannya saudara. Jadi yang membatalkan siapa? Perkataan kita sendiri. Itu sebenarnya ujian loh saudara. Kalau ditanya masih sakit, ya sedikit-sedikit sih. Udah bilang aja sih, udah sembuh. Udah, jangan. Kenapa harus pakai bahasa kasih lagi? Nanti jadi batal saudara sembuh. Ini tantangan kita. Nanti udah mulai beriman, oh saya pasti punya rumah. Nanti ditanya lagi, gimana tuh beli rumahnya? Ya nggak tahu lah ya. Semoga lah begini-begini. Ya udah kalau dari awal udah yakin bisa beli rumah itu, berkatakan terus. Apalagi cuma samping rumah. Besok itu jadi rumah saya. Ya, amin. Nuri, kesaksian mulia saya. Terus saya dengar dia punya perinduan beli rumah sebelah. Nggak tahu caranya, yang jelas hari ini dia sudah terima itu. Jadi milik dia. Dia ada yang mustahil. Itu tadi, tidak ada yang mustahil. Berjalan melangkah dengan iman. Walaupun kenyataannya tidak sesuai mungkin dengan doa kita. Tapi itu tadi, kenyataan harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Dan perkataan itu terus menerus. Sampai kau lihat, ada sesuatu yang ajaib Tuhan kerjakan. Ada mujizat Tuhan. Bahkan apa yang tak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita rencanakan sekali, Tuhan itu sediakan yang terbaik. Saudara, saya mau saksikan satu hal, bahwa di saat kalau kita masih mengandalkan kekuatan kita, kalau kita masih bilang, aku punya cara lain, nggak perlu ikut cara Tuhan. Wah, kerahkan semua tenaga kita. Nih dagingnya masih ngomong, nih dagingnya masih pakai cara-cara daging. Sampai satu saat kita akhirnya udah deh nyerah Tuhan. Ternyata nggak bisa pakai cara. Tuhan tuh mau ada satu titik di saat saudara benar-benar nyerah sama Tuhan. Nyerah, surrender, dah berserah sama Tuhan. Mau sepintar apapun kamu, mau punya pengalaman hebat kayak apapun, selama kamu masih mengandalkan itu, Tuhan bilang berserah. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa berserah, baru aku yang bekerja. Dan kau akan lihat bagaimana karyaku digenapi, semua janjiku digenapi atas hidupmu. Tinggal berserah saudara. Gak usah pakai cara-cara manusia. Saudara hanya bisa lakukan bagianmu sebagai tugas tanggung jawabmu. Udah seperti itu, udah bagian Tuhan. Gak usah lagi mau punya trik apalah segala macam. Dan memang di saat itulah kuasa Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Amin. Tuhan mau kita tuh menyerah dulu, nyerah. Ya Tuhan, aku angkat tangan. Tanda orang di angkat tangan. Aku nyerah Tuhan. Tapi saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan buat kita. Amin. Selalu ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan kalau diceritakan itu rasanya mustahil. Saudara, saya mau tutup firman Tuhan dengan satu kesaksian. Seperti yang saya sudah saksikan pada Rayon waktu itu. Saya tahu saya kangen sama kalian itu udah. Bagi saya udah cukup bisa ketemu anak. Tapi disitulah bagaimana Tuhan sedang menggenapi janji-janjinya. Tidak pernah ada dalam pikiran saya, tapi semua itu ada dalam pikirannya Tuhan, dalam rencananya Tuhan, dalam tangan Tuhan. Kemanapun kita melangkah, kita pergi, selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Hanya dalam nama